Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah masuk pada pembelajaran tematik kita yaitu tema 2, bermain di lingkunganku. Hari ini kita akan mempelajari subtema 1 pada pembelajaran 1 ya. Sebelum belajar, anak soleh dan soleha, marilah membaca doa belajar terlebih dahulu. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan pelajaran kita untuk tema 1 dan kita masuk pada tema 2. Marilah membaca teks berikut. Bermain di lingkunganku. Hari Minggu, Beni dan Tiur bermain perahu kertas. Beni belajar membuat perahu. Beni sangat senang sekali. Beni berjanji dengan teman-teman untuk bermain di rumah Udin minggu depan. Banyak permainan yang dimainkan Beni dan teman-temannya. Pada saat liburan, Beni dan teman-teman mengunjungi tempat wisata dan bermain di sana. Apakah kalian juga senang bermain? Permainan apa yang kalian lakukan? Di mana biasanya kalian bermain? Ya, jika kita lihat Beni dan teman-temannya juga memiliki banyak permainan. Ada yang bermain perahu, bermain bola, bermain saat jam olahraga, dan mengunjungi tempat wisata. Ya, mari kita baca teks berikut. Hari ini hari Minggu. Setelah membantu ibu dan ayah, Beni dan kakaknya Tiur bermain bersama. Mereka bermain perahu kertas. Pernahkah kalian bermain perahu kertas seperti Beni dan Tiur? Sepertinya sangat menyenangkan, kan? Saat bermain, Beni dan Tiur mereka bernyanyi dengan riang. Nah, berikut adalah lagu yang dinyanyikan oleh Beni. Judulnya adalah Berdayung. Namun ingat, kita tidak menyanyikan lagu ini ya. Yang kita perlu tahu adalah tanda nada pada lagu ini. Perhatikan dengan baik ya penjelasan dari Ustazah. Ketika bernyanyi, kita mengeluarkan bunyi beraturan. Bunyi yang beraturan disebut nada. Ingat, jadi kalau ditanya apa itu nada, nada adalah bunyi yang beraturan. Lanjut, ada nada panjang dan ada nada yang pendek. Ingat, ada nada panjang dan nada pendek ya. Panjang pendek nada dapat dihitung. Satuan hitungannya yaitu ketukan. Jadi, satuan hitung nada yang dapat dihitung disebut ketukan. Diingat ya. Ya, perhatikan panjang pendek nada berikut. Diingat ya. Nada 2 ketuk seperti begini. 7, terus ada titik di belakangnya, kemudian garis. 6, titik, ada lagi garis. Jadi, jika ada satu buah titik di belakangnya, seperti ini tadi, maka nadanya diperpanjang 2 ketuk. Diingat ya. Kemudian, jika tidak memiliki titik atau garis di atasnya, maka hanya nada 1 ketuk. Ini diingat ya. Jadi mana bedanya ketika nada 1 ketuk dan nada 2 ketuk. Jadi yang penting kalian tahu adalah itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, selanjutnya kita akan mempelajari memahami isi teks bacaan. Ya, mari membaca bersama teks berikut. Bermain perahu kertas. Beni sangat senang bermain perahu kertas.
Permainan ini sangatlah sederhana. Satu lembar kertas bisa menghasilkan sebuah perahu. Perahu yang telah selesai dibuat diapungkan di dalam baskom berisi air. Selain itu, juga bisa diapungkan pada genangan air di saat hujan turun. Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Benny sangat menyukai permainan ini. Nah, sekarang coba kalian baca sendiri teks ini. Ustazah kasih waktu ya. Nah, jika sudah membaca teks tadi, ada 2 pertanyaan yang perlu kalian jawab. Pertanyaan pertama, apa saja benda yang digunakan dalam bermain perahu kertas? Apa tadi bahan-bahannya? Coba kalian sebutkan. Coba diingat lagi. Ya. Pertanyaan kedua, bagaimana cara memainkan perahu tersebut? Coba sebutkan cara memainkan perahu tadi. Ya, mari kita sesuaikan jawaban kalian dengan jawaban berikut. Jadi, nomor 1, apa saja benda yang digunakan dalam bermain perahu kertas? Tadi ada apa? Ada kertas, baskom, dan air. Benar kan? Coba kalian baca kembali. Pertanyaan kedua, bagaimana cara memainkan perahu tersebut? Bagaimana tadi? Diapungkan pada genangan air. Jadi, kita apungkan perahu tadi pada air, pada baskom atau genangan air hujan. Diingat ya. Jika kalian sudah bisa menjawab pertanyaan ini dengan benar, artinya kalian sudah memahami teks tadi. Yang perlu kalian ingat saat memahami teks atau untuk memahami teks, kalian perlu membaca teksnya dengan benar. Nah, alhamdulillah jika kalian sudah paham. Selanjutnya kita masuk pada materi memahami dasar perkalian. Sebelumnya, kita sudah mempelajari penjumlahan. Nah, jika kalian ingin tahu bagaimana perkalian, kalian perlu mengetahui penjumlahan. Karena perkalian adalah penjumlahan berulang. Materi ini sangat penting ya, jadi kalian perlu memperhatikannya dengan baik. Ya, lihat contoh berikut. Benny membuat 2 buah perahu kertas. Tiur juga membuat 2 buah perahu kertas. Kemudian, ayah juga membuat 2 perahu kertas lagi. Jika kita memahami soalnya, Benny membuat 2 perahu. Ya, kita kelompokkan begini ya. Kemudian, Tiur juga membuat 2 perahu. Maka kita kelompokkan kayak begini. Lalu, ayah juga membuat 2 perahu. Kita kelompokkan kayak begini. Maka ada 3 kelompok perahu. Perahu Benny, perahu Tiur, dan perahu ayah. Tiap kelompok perahu ada 2. Kita jumlahkan 2 perahu Benny tambah 2 perahu Tiur tambah 2 perahu ayah. Totalnya ada 6 buah perahu. Perhatikan, jika kita menulis dalam bentuk perkalian, maka kita perhatikan ada berapa kelompok perahu tadi. Ada berapa kelompok perahunya? Ya, ada 3 ya. Jadi ada 3 kelompok perahu, yaitu kelompok perahu Benny, Tiur, dan ayah. Kalau ada 3 kelompok, maka kita tulis 3. Selanjutnya, tiap kelompok ada berapa isi perahunya? Coba lihat. Perahu Benny ada berapa?
Perahu Tiur berapa? Perahu Ayah berapa? Sama-sama isinya 2 kan? Jadi kita tulis 2. Maka 3 kali 2 hasilnya adalah 6. Tahu ada 2 angka 3 hasilnya 6. Tadi kan 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 6. Jika kita tulis dalam bentuk perkalian, 3 kali 2 sama dengan 6. Jika belum paham, perhatikan kembali. Tadi kan kita tulis 3 kali 2 sama dengan 6. Ya, 3 dari mana? Jadi 3 adalah jumlah kotak. Jumlah kotak atau jumlah kelompok ya. Kan ada 3 kan tadi? Ada kotak itu, ada kotak perahunya Beni, ada kotak perahunya Tiur, ada kotak perahunya Ayah. Jadi ada 3 kotak. Karenanya kita tulis 3. Lalu 2 ini merupakan isi masing-masing kotak. Coba lihat. Isi perahu pada Beni, ada berapa isinya? Ada 2 kan? Pada Tiur juga ada 2 perahu isinya. Pada Ayah juga ada 2, makanya kita tulis 2. Kemudian 6 adalah jumlah setelah digabungkan. Jadi setelah digabungkan perahu Beni, perahu Tiur, dan perahu Ayah, makanya jumlahnya ada 6. 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi jika ada penjumlahan 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 6, kemudian kalian diperintahkan untuk menulis dalam bentuk perkalian, maka penulisan perkaliannya adalah seperti ini. 3 kali 2 sama dengan 6. Ya, untuk dapat lebih memahaminya, coba kalian jawab contoh berikut. Jadi, lihat ada berapa jumlah perahunya. Coba kalian isi. Lalu, ada berapa kelompok perahu pada gambar di atas? Nah, coba dihitung ada berapa itu. Lalu, berapa jumlah perahu setelah digabungkan? Coba hitung jumlah perahunya setelah digabungkan. Nah, jika sudah tahu, coba tulis bentuk perkaliannya. Titik-titik kali titik-titik sama dengan titik-titik. Berapa itu titik-titiknya diisi ya. Nah, jika kalian sudah menjawabnya dan hasilnya sama seperti ini, maka jawaban kalian telah benar. Nah, coba kita perhatikan bagaimana menjawabnya. Nah, di situ kita isi 3 tambah 3. Kan ada 3 perahu kan? Yang warna biru di kelompok yang pertama ada 3, kita tulis 3. Kemudian yang warna merah juga 3. 3 tambah 3 berapa? 6. Ya, kita tulis 6. Lalu, ada berapa kelompok perahu pada gambar tersebut? Ada 2 ya? Ya, ada 2 kelompok perahu ya. Ada kelompok perahu yang berwarna biru dan yang berwarna merah. Sekarang, berapa jumlahnya? Ya, jumlahnya ada 6. Maka, untuk bentuk perkaliannya kita dapat tulis pertama jumlah kelompoknya tulis 2 kali berapa isi atau perahu dalam satu kelompok? Ada 3. Maka isi 3. Sehingga kita dapat menulisnya 2 kali 3 sama dengan 6. 6 adalah jumlah perahu setelah digabungkan. Ya, untuk dapat lebih memahaminya, coba kalian jawab di bukumu ada pada halaman 9 dan 10 agar kalian dapat lebih memahaminya. Banyak-banyaklah berlatih soal ya, anak soleh dan soleha. Ya, alhamdulillah materi kita hari ini telah selesai. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahasnya lebih lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.